Saat makan malam keluarga, cucuku tiba-tiba menggenggam lenganku dan berkata, "Nenek, nenek dalam bahaya. Ayo pergi dari sini sekarang." Aku bingung. Ada apa? Tolong, percaya saja padaku. Aku menuruti dan itu menyelamatkan segalanya. Ternyata mereka sedang merencanakan. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Nek, ayo cepat. Kita harus pergi sekarang. Tangan cucuku, Rizky, mencengkeram lengan kiriku dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya yang besar dan biasanya teduh kini terbelalak penuh kecemasan. Tubuhnya yang tinggi hampir membungkuk memaksaku berjalan lebih cepat keluar dari restoran. Sementara di dalam, suara tawa dan musik masih bergema di udara malam itu. Aroma rendang dan sate masih melekat di udara. Sebuah malam yang seharusnya penuh kehangatan keluarga justru berubah menjadi sesuatu yang tidak ku mengerti. Aku menoleh sebentar ke belakang, melihat kerabat dan teman-teman yang tadi menyambutku hangat kini memandang dengan bingung saat aku digiring keluar. Rani, anak perempuanku satu-satunya, bahkan sempat berteriak, "Ibu, mau kemana? Kita belum potong kue." Tapi Rizky tidak memperlambat langkah. "Percaya sama Rizky ya, Nek. Pokoknya kita nggak bisa tetap di sana. Ada yang nggak beres." Aku percaya padanya. Dalam 21 tahun hidupnya, Rizky tak pernah sekalipun berbohong padaku. Sejak kecil dia selalu menjadi cucu yang jujur, membantu, dan tidak neko-neko meski lahir dari orang tua yang seringkali membuatku kecewa. Angin malam kota Bogor menyapu wajahku saat kami keluar ke parkiran restoran. Cahaya lampu jalan memantul di genangan air hujan sore tadi. Nafasku mulai tidak teratur, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa bingung dan kecemasan yang mulai menjalar. "Rizky, ada apa sebenarnya? Ini kan cuma ulang tahun ayahmu. Pesta kecil. Apa yang membuat kamu begitu panik?" Rizky berhenti di sisi mobil tua miliknya. Ia membuka pintu depan, menuntunku masuk, lalu menutup pintu dengan lembut. Wajahnya tampak tegang, tapi suaranya tetap tenang. "Nek, 3 hari lalu aku nggak sengaja dengar percakapan mamah dan ayah di kamar. Mereka nggak sadar aku belum berangkat ke kampus. Mereka ngomongin, plan B. Kalau nenek nolak bantu mereka lagi soal dana bisnis. Awalnya aku kira cuma ribut biasa soal duit. Tapi, ternyata mereka nyiapin sesuatu yang lebih parah dari itu." Aku menatap wajah cucuku, mencari-cari isyarat bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi tidak ada. Yang kulihat hanyalah kejujuran yang menyakitkan. "Apa maksudmu?" tanyaku lirih. Dia membuka ponselnya dan memperlihatkan catatan yang telah ia tulis sebelumnya. Rencana yang tertulis rapi dalam bentuk poin-poin. Kata-kata yang membuat darahku berdesir dingin. 1. Buat ibu hadir di acara ulang tahun dengan dalih permintaan cucu, Rizky. 2. Pastikan ibu minum anggur yang sudah dicampur obat penenang. 3. Setelah cukup lemah, bawa ke ruang privat di lantai atas restoran. 4. Hadirkan notaris dan 2 saksi netral. 5. Lakukan penandatanganan surat kuasa atas seluruh aset properti. Tanganku gemetar memegang layar ponsel. Untuk sesaat aku tak bisa berkata-kata. Mereka mau bikin nenek terlihat setuju menyerahkan semuanya properti, usaha, semuanya. Kalau nenek pingsan atau kebingungan, notaris akan catat sebagai kondisi sadar. Dan semua dokumen jadi sah. Aku merasakan dunia berputar. Mulutku kering. Nafasku tercekat. "Dan kamu yakin yang mereka bilang waktu itu soal minuman itu?" Rizky mengangguk. Aku lihat langsung. "Nek, waktu nenek ke kamar mandi, mamah nyendokin sesuatu dari botol kecil ke gelas anggur. Waktu aku tanya, katanya cuma vitamin. Tapi aku tahu itu bohong. Aku cek botolnya di tas mamah. Namanya acepromazin. Itu obat penenang hewan, Nek." Aku merasa perutku mual. Dunia yang ku kenal, anak yang kubesarkan dengan susah payah, dan suami yang sudah lama tiada. Semuanya terasa runtuh dalam sekejap. Dan ini bukan karena orang luar. Bukan karena pencuri jalanan.
Tapi karena anakku sendiri. Rani, kenapa? Kenapa mereka sampai tega? Tanyaku lirih, hampir pada diri sendiri. Karena mereka butuh uang cepat. Semua bisnis ayah bangkrut. Dan mamah nggak bisa hidup tanpa gaya hidup mewahnya. Nenek nolak bantu mereka lagi waktu itu, kan? Aku mengangguk perlahan, mengenang kembali pertemuan kami sebelumnya di rumah. Percakapan yang berakhir dengan bentakan dan ancaman halus. Dan mereka nggak punya jalan lain selain ambil paksa. Nek, bukan minta, tapi ambil. Lewat penipuan. Aku menyandarkan punggung ke jok mobil, menatap langit malam Bogor yang mendung. Nenek harus ke rumah sakit sekarang. Tes darah. Bukti masih di badan nenek. Polisi bisa proses kalau ada hasil lab. Kutarik napas panjang. Aku menatap Rizky yang kini sibuk menelepon taksi online. Terima kasih, Nak. Kamu udah nyelamatin nenek. Dia menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca. Nenek selalu bilang, keluarga itu bukan siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang melindungi kita waktu paling dibutuhkan. Rizky cuma jalani itu. Mobil taksi berhenti di depan kami. Lampunya menyala terang. Sopir menatap kami dengan wajah penasaran. Rizky membantuku masuk. Ketika mobil mulai melaju menuju rumah sakit PMI Bogor, aku memejamkan mata. Aku tahu malam ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Permulaan dari pertempuran terbesar dalam hidupku, melawan anakku sendiri. Pagi itu, langit Bogor tampak muram. Awan gelap bergelantung rendah seperti menyimpan beban yang siap ditumpahkan kapan saja. Aku duduk di ruang IGD rumah sakit PMI. Tangan kiriku masih menahan bekas tusukan jarum saat darahku diambil untuk keperluan laboratorium. Di kursi tunggu, Rizky menatap layar ponselnya gelisah. Sesekali melirik ke arahku dengan kekhawatiran yang jelas. Suster yang tadi mengambil sampel darah masuk ke ruang tunggu dan menghampiriku. Bu, kami sudah kirimkan sampel darah ke laboratorium. Hasilnya akan keluar dalam beberapa jam. Mohon ditunggu, ya. Aku mengangguk, mencoba tetap tenang meski dada ini berdebar kencang. Bukan karena hasil laboratorium semata, tapi karena kenyataan pahit yang masih sulit kucerna. Anakku sendiri, Rani, merancang untuk merampas seluruh hasil kerja kerasku. Dan dia melakukannya bukan dengan kata-kata. Bukan pula lewat surat hukum, tapi dengan racun dan tipu daya. Nenek mau air putih. Rizky bertanya pelan. Aku mengangguk lagi. Tenggorokanku kering, tapi lebih karena emosi ketimbang haus. Beberapa saat kemudian, saat ia kembali dengan botol air mineral, aku menatap wajah cucuku dengan pandangan yang sulit diungkapkan. Campuran syukur dan sedih. Rizky. Iya, Nek. Kalau kamu nggak ada tadi malam, mungkin sekarang nenek udah bangun di tempat lain. Di ruang yang penuh tanda tangan palsu. Semua warisan kita udah berpindah tangan. Mungkin malah ada orang yang bilang nenek udah nggak waras. Udah pikun. Udah harus dipasrahin ke perawatan rumah jompo. Suara itu keluar lirih. Nyaris seperti gumaman. Tapi Rizky mendengarnya. Ia langsung duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku. Hangat. Penuh tekad. Seperti tangan kakeknya dulu waktu pertama kami membeli rumah kecil di pinggiran kota ini. Nenek masih kuat. Nenek masih sadar. Kita masih punya waktu buat bertindak. Aku menatap langit-langit rumah sakit. Sekilas wajah suamiku terlintas di benakku. Almarhum Junaedi. Lelaki sederhana yang bersamaku memulai segalanya dari nol. Kami dulu tinggal di kontrakan sempit di Pasar Anyar. Berdua memungut kayu bekas renovasi rumah orang untuk direnovasi ulang dan dijual kembali. Dari sanalah semua berawal. Dari sanalah lahir Sahabat Properti Nusantara, usaha kecil yang tumbuh menjadi kerajaan kecil properti di wilayah Bogor, Depok, dan Cibinong. Dan sekarang, hasil kerja keras itu ingin direbut dengan cara kotor. Kenapa Rani bisa jadi begini ya, Ki? Pertanyaan itu kutujukan lebih ke diriku sendiri. Tapi Rizky menjawab dengan pelan. Mungkin karena dari kecil dia selalu ngerasa kalah dari Nek. Nenek terlalu hebat, terlalu mandiri, terlalu kuat. Mamah nggak pernah bisa ngimbangin. Jadinya minder dan lama-lama jadi iri.
Aku diam. Mungkin ada benarnya. Tapi bukankah sebagai anak, dia seharusnya bangga? Bukankah sebagai ibu, aku telah memberinya semua yang bisa kuberi? Pendidikan terbaik, rumah, bahkan modal bisnis waktu dia baru menikah. Waktu terakhir datang ke rumah nenek minggu lalu. Aku mulai bicara, perlahan, mengingat peristiwa itu seperti membuka luka lama. Dia datang dengan Bram, ayahmu. Wajahnya dingin, tapi aku tahu dia butuh sesuatu. Aku sudah tahu sejak dia masuk ruang tamu dan lempar tas ke meja. Itu tandanya dia marah. Aku sudah terlalu hafal bahasa tubuhnya. Apa yang mereka minta waktu itu? Mereka bilang Bram dapat kesempatan investasi di teknologi makanan. Makanan siap saji dengan teknologi blockchain dan AI. Katanya ini masa depan. Aku mendengus. Katanya semua pendana awal bakal dapat imbal balik 10 kali lipat dalam 2 tahun. Ayah lagi. Rizky menggeleng pelan. Bukan sekali 2 kali dia begitu. Aku mengangguk. Iya. Dan nenek buka laci. Ambil satu map. Isinya semua catatan uang yang nenek pernah kasih buat bisnis dia. Tambak lele, franchise minuman sehat, bengkel mobil. Totalnya 135 juta. 135 juta. Rizky terbelalak. Dan semuanya hangus. Nenek nggak minta dikembalikan. Tapi nenek mulai sadar. Itu bukan bantu lagi. Itu dimanfaatkan. Aku menatap ke depan. Seorang pasien masuk didorong perawat. Tangis bayi terdengar dari arah kiri. Tapi pikiranku kembali ke ruang tamu saat Rani berdiri dengan marah. Dia bilang nenek egois. Duduk di atas kekayaan. Tapi membiarkan anak sendiri hidup susah. Aku bilang, ini bukan warisan kakekmu yang jatuh dari langit. Ini hasil kerja keras. Dari pagi sampai malam. Ngecat rumah, narik kabel listrik sendiri, negosiasi sama tukang, sama calo, sama rentenir. Nenek yang lewati semua itu. Dan dia jawab apa? Dia bilang, zaman udah berubah, Bu. Sekarang semua harus cepat. Kalau nggak bisa ikut cepat, ya minggir aja. Aku memejamkan mata. Bukan karena lelah, tapi karena perih. Aku bilang ke dia, yang cepat itu biasanya penipuan. Rizky menunduk. Dia bilang begitu karena mamah pikir semua bisa dibeli dengan kecepatan. Nek, dengan uang. Bahkan integritas. Aku tersenyum kecut. Dan malam ini mereka coba buktikan. Integritas bisa dihancurkan dengan obat penenang dan sebotol anggur. Perawat datang dan memanggil namaku. Ibu Deswita. Aku berdiri pelan. Rizky menopang tubuhku. Kami berjalan ke ruang konsultasi sambil menanti hasil tes yang akan menentukan langkah selanjutnya. Dan dalam hati, aku bersumpah, jika hasilnya benar, jika dalam darahku terbukti ada zat yang mereka berikan malam itu, maka aku akan memastikan mereka tidak hanya dihentikan, tapi juga dipertanggungjawabkan. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri. Dan tentang seorang nenek yang menolak menjadi korban. Ruang konsultasi itu dingin. Lebih dingin dari biasanya. Mungkin bukan karena AC rumah sakit, tapi karena suasana hatiku. Aku duduk tegak, menatap lurus ke arah meja dokter, mencoba menyembunyikan gelisah. Di sebelahku, Rizky memegang tanganku, erat tapi menenangkan. Seorang dokter perempuan paruh baya masuk, mengenakan jas putih dan masker medis yang menutupi sebagian wajahnya. Tapi dari matanya, aku tahu bahwa dia akan menyampaikan sesuatu yang serius. Selamat pagi, Bu Deswita. Atau boleh saya panggil nenek? Aku mengangguk pelan. Silakan, Dok. Dokter membuka map berlogo laboratorium, menarik napas sejenak, lalu mulai bicara dengan suara yang hati-hati, seolah memilih kata-kata yang tepat agar tidak menyinggung atau menakut-nakuti. Hasil pemeriksaan darah nenek menunjukkan adanya senyawa acepromazin dalam kadar yang cukup tinggi. Rizky menegang di sebelahku. Aku sendiri hanya mengangguk pelan. Seperti sudah tahu sejak tadi bahwa itu jawabannya. Itu obat penenang hewan, kan, Dok? Tanyaku tenang. Dokter tampak sedikit terkejut. Lalu mengangguk. Benar.
Biasanya digunakan untuk menenangkan hewan besar sebelum tindakan medis. Pada manusia, efeknya bisa menyebabkan kantuk berat, disorientasi, penurunan tekanan darah, dan dalam dosis besar, kehilangan kesadaran atau bahkan koma. Aku menelan ludah. Tangan Rizky menggenggamku lebih erat. Apakah bisa digunakan untuk memanipulasi seseorang agar tampak sadar tapi tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi? Dokter kembali mengangguk. Sangat bisa. Apalagi jika dicampur dengan alkohol. Kombinasinya bisa membuat seseorang terlihat tenang, berbicara biasa, tapi sebenarnya tidak sadar penuh. Semua keputusan yang diambil dalam kondisi seperti itu tidak sah secara medis ataupun hukum. Jadi bisa jadi alat untuk menipu. Begitu. Betul. Dan sayangnya, tidak jarang terjadi. Kami pernah menangani kasus serupa, meski tidak sampai ke penandatanganan aset besar seperti yang cucu nenek ceritakan. Aku menarik napas panjang, merasakan kemarahan mulai membara di dadaku. Tapi bukan kemarahan yang meledak-ledak. Ini seperti api kecil yang tenang, tapi menyala terus tanpa padam. Dok, saya minta semua hasil ini dicetak. Lengkap, legal. Saya akan serahkan ke kepolisian. Tentu. Nenek, kami sudah menyiapkannya. Dokter mendorong map ke arahku. Dan satu lagi, saya sudah buatkan laporan medis untuk keperluan hukum. Jika dibutuhkan sebagai bukti di pengadilan, kami siap memberikan kesaksian. Aku menatap map itu lama sekali. Benda setebal beberapa lembar kertas itu kini menjadi senjata. Bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk mengungkap seluruh kebusukan yang selama ini disembunyikan oleh anakku sendiri. 2 jam kemudian, aku dan Rizky duduk di dalam ruang tunggu unit Reskrim Polresta Bogor. Seorang petugas muda mengarahkan kami ke ruang penyidik. Ruangan itu sederhana, dengan meja kayu dan 2 kursi berhadap-hadapan. Di balik meja duduk seorang pria bertubuh kekar dengan seragam coklat yang tampak rapi. Namanya Aibtu Randy. Begitu tertulis di papan nama kecil di mejanya. Silakan duduk, Bu Deswita, Rizky. Sapanya dengan suara tenang namun tegas. Aku langsung menyerahkan map hasil laboratorium. Saya ingin melaporkan dugaan upaya penipuan dan pemberian zat berbahaya yang dilakukan anak dan menantu saya terhadap saya sendiri. Aibtu Randy membuka map dan mulai membaca. Ini, bukti darah yang mengandung acepromazin. Ya. Saya dikasih anggur yang sudah dicampur obat itu dalam acara ulang tahun menantu saya. Tapi cucu saya menyelamatkan saya sebelum saya dibawa ke ruang privat dan dipaksa tanda tangan dokumen penting. Rizky menambahkan, saya dengar sendiri mereka bicara soal dokumen properti. Dan saya lihat langsung ibu saya menaruh bubuk dari botol kecil ke gelas anggur nenek. Aibtu Randy menatap kami serius. Ini sangat berat. Ada unsur pidana. Minimal penipuan dengan niat jahat, pemberian zat tanpa izin, bisa masuk ke penganiayaan bahkan percobaan pembunuhan ringan kalau terbukti berdampak serius. Kami akan buat laporan dan mulai prosesnya. Aku mengangguk. Nama pelapor, Deswita binti Mahfud. Nama terlapor, Rani Lestari dan Bram Nugroho. Telingaku berdengung saat aku menyebut nama anakku sendiri dalam laporan polisi. Tapi aku tahu, ini bukan lagi soal rasa bersalah sebagai orang tua. Ini soal bertahan sebagai manusia. Setelah proses pencatatan selesai, Aibtu Randy menatapku lagi. Kami akan mulai penyelidikan. Kami juga akan minta rekaman CCTV dari restoran tempat kejadian. Apakah nenek tahu nama restoran dan waktu kejadian? Restoran Bel Rasa, Jalan Pajajaran. Sabtu malam pukul 19 sampai pukul 20.30. Baik. Dan siapa saja yang hadir? Aku dan Rizky menyebutkan satu persatu. Rani, Bram, 2 kolega mereka, 3 orang yang tidak kami kenal, serta 2 pengacara yang katanya akan muncul setelah makan malam. Pengacara? Aibtu Randy menaikkan alisnya. Ada pengacara juga. Rizky menjawab, ayah saya bilang pengacara akan bawa dokumen hibah properti. Nenek akan dibawa ke lantai 2 buat tanda tangan. Aibtu Randy mencatat dengan cepat. Kalau benar ini sudah dirancang sedemikian rupa, dengan saksi, pengacara, tempat privat, dan zat penenang,
Ini bukan cuma penipuan. Ini konspirasi. Bisa kita proses sebagai percobaan penggelapan dengan perencanaan. Aku mengangguk pelan. Saya siap bawa ini ke pengadilan. Tapi saya juga ingin semuanya tercatat, agar mereka tidak bisa ulangi ini ke orang lain. Randy mengangguk. Percayakan pada kami, Bu. Kami akan kerja sesuai prosedur. Saat kami keluar dari kantor polisi sore itu, angin sudah mulai membawa gerimis kecil. Aku berdiri di pinggir trotoar, menatap langit yang tampak seperti menyetujui langkahku hari ini. Di sebelahku, Rizky berdiri diam. Aku menyentuh lengannya. Kamu yakin, Ki? Yakin sanggup melawan orang tua kamu sendiri? Dia menoleh dan menatapku. Matanya jernih meski sembab. Aku nggak melawan orang tua, Nek. Aku melawan kejahatan. Dan kalau yang melakukan kejahatan itu orang tuaku sendiri, ya tetap harus dilawan. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa tenang. Langit boleh gelap, tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Dan ini baru permulaan dari pertempuran yang lebih besar. Senin pagi datang dengan angin dingin yang menusuk. Embun masih menempel di kaca jendela ruang kerjaku saat aku duduk di kursi tua peninggalan almarhum kakek Rizky. Di meja depanku, 3 map besar terbuka. 1 berisi salinan akta properti, 1 lagi laporan keuangan bisnis, dan yang terakhir, berkas baru dari rumah sakit dan kantor polisi. Sudah lebih dari 40 tahun aku membangun usaha properti ini. Dimulai dari 1 rumah kontrakan yang direnovasi sendiri, berkembang jadi puluhan rumah sewa, hingga kini lebih dari 300 unit tersebar di Bogor, Depok, dan Cibinong. Semua dibangun dari kerja keras, bukan warisan. Dari pagi-pagi buta menawar bahan bangunan di pasar, sampai larut malam menyortir berkas penyewa bermasalah. Dan hari ini, semuanya hampir hilang hanya karena keserakahan anak kandungku sendiri. Telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya pelan. Halo? Bu Deswita? Ini Maria Santoso, pengacara dari kantor hukum Prasetya Aurekan. Saya dapat referensi dari Pak Harun. Beliau bilang ibu sedang menghadapi kasus keluarga yang cukup serius. Aku mengenal Pak Harun. Rekan sesama pengusaha properti yang juga pernah menghadapi gugatan dari kerabat sendiri. Iya, Mbak Maria. Terima kasih sudah menelepon. Boleh saya datang ke rumah ibu hari ini? Saya sudah membaca ringkasan awal kasusnya. Dan menurut saya, ini perlu penanganan cepat. Apalagi jika aset yang terancam bernilai besar. Aku setuju. 2 jam kemudian, Maria duduk di ruang tamu rumahku. Perempuan usia 40-an, rambut dikunci rapi, pakaian formal tapi sederhana. Matanya tajam, tapi tutur katanya lembut. Saya sudah pelajari laporan medis dan berita acara dari Polresta. Dari bukti dan pernyataan cucu ibu, ini bisa berkembang jadi perkara serius. Tapi kita perlu lebih dari sekadar bukti penganiayaan ringan. Seperti apa? Tanyaku. Kita perlu buktikan motif ekonomi. Bahwa mereka tidak sekadar ingin menyakiti, tapi merebut aset ibu. Dokumen properti, rekam jejak bisnis mereka, dan pola perilaku. Semuanya harus dibongkar. Aku mengangguk. Berarti ibu harus buka semuanya. Dari awal. Dan itulah yang kulakukan. Selama 3 jam, aku menjelaskan semua. Bagaimana Rani sejak muda memang cenderung impulsif dalam keuangan. Bagaimana Bram selalu gagal dalam usaha tapi selalu punya rencana besar berikutnya. Aku tunjukkan catatan investasi gagal, kafe organik, waralaba jus detox, bahkan proyek ekspor durian ke Jepang yang katanya akan meroket. Semua dibiayai olehku. Semua gagal total. Maria mencatat setiap detail dengan telaten. Dari sini terlihat pola. Mereka menggunakan hubungan keluarga untuk memanipulasi dan mengeksploitasi ibu. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini eksploitasi finansial terhadap lansia. Undang-undang kita memang belum setegas di luar negeri soal ini, tapi makin banyak kasus seperti ini bermunculan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata, eksploitasi, itu terasa menghantam dadaku. Tapi aku tahu itu benar.
Maria melanjutkan. Pertama-tama, kita harus cabut kuasa hukum yang mungkin masih mereka pegang. Aku mengangguk. Rani memang punya kuasa medis. Tapi itu waktu almarhum suami saya sakit dulu. Sejak itu belum saya ubah. Kita akan ubah. Kedua, kita amankan seluruh aset. Pisahkan rekening pribadi dan bisnis, ganti semua akses, dan beritahu notaris-notaris yang pernah bekerja sama dengan ibu untuk tidak menerima instruksi dari siapapun selain ibu langsung. Aku langsung bangkit dan mengambil map berisi daftar properti. Rumah kontrakan, ruko, apartemen, kafling. Semuanya atas nama saya sendiri, kataku. Tapi 2 tahun lalu Rani sempat minta bantu proses pajak. Saya sempat kasih salinan beberapa dokumen. Saya nggak tahu apakah dia menyimpannya. Maria menatap serius. Kalau mereka salin dan modifikasi, bisa digunakan untuk memalsukan kepemilikan. Kita harus bertindak cepat. Berarti kita butuh pengacara buat lapor balik. Tanyaku. Bukan hanya itu, Bu. Kita juga butuh investigator swasta untuk mengungkap jaringan mereka. Orang yang bantu belikan obat, pengacara yang bawa dokumen, dan siapapun yang terlibat. Kalau memang ini dirancang sejak lama, pasti ada jejaknya. Aku mengangguk. Lalu kukatakan, lakukan semua yang perlu dilakukan, Mbak Maria. Saya nggak akan biarkan anak dan menantu saya mempermalukan saya di akhir usia saya. Maria menatapku. Sejenak terdiam. Ibu bukan hanya mempertahankan harta. Ibu sedang membuka jalan bagi banyak perempuan lain di usia ibu agar tidak dipermainkan oleh keluarganya sendiri. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak malam itu. Saya cuma seorang lansia. Tapi lansia yang sudah terlalu banyak melihat tipu daya dunia untuk diam saja. Sore itu, setelah Maria pergi, aku duduk di ruang kerja dan memandangi peta besar yang tergantung di dinding. Peta itu menunjukkan lokasi semua properti yang pernah kubeli, kelola, dan sewakan. Setiap titik merah adalah bukti keringat, waktu, dan keputusan yang kuambil sendiri. Bukan hadiah, bukan warisan. Rizky masuk dengan 2 cangkir teh. Nenek mau istirahat dulu. Aku menggeleng. Nenek mau kamu bantu satu hal. Ki. Apa? Mulai malam ini, kita buat catatan lengkap. Nama-nama orang yang pernah kerja sama dengan Rani dan Bram. Investor yang pernah kena tipu. Orang-orang yang pernah mereka dekati. Kita susun semuanya. Satu-satu. Kita cari tahu siapa saja yang sudah mereka rugikan. Rizky tampak bingung sejenak, lalu bertanya, "Kenapa, Nek?" Karena kita bukan cuma mau bela diri. Kita mau buka semua topeng mereka. Biar dunia tahu bahwa anakku sendiri dan suaminya bukan cuma gagal jadi keluarga, tapi juga gagal jadi manusia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengetik nama anakku sendiri dalam daftar tersangka. Sudah lewat tengah malam ketika aku masih duduk di depan komputer tua di ruang kerja. Layarnya redup. Lampunya temaram, tapi pikiranku terang. Terang oleh amarah yang terkendali. Terang oleh tekad yang tak lagi bisa ditawar. Di sampingku, Rizky mengutak-atik berkas digital dan lembar kerja yang dia susun rapi sejak sore. Ada ratusan nama, catatan transfer, tanggal proyek, bahkan screenshot dari akun media sosial Rani dan Bram. Nek, ini nama yang sering muncul di proyek-proyek gagal papa dan mama. Namanya Haris. Dia pernah jadi konsultan bisnis. Waktu papa buka kafe organik di Cibubur. Juga waktu proyek durian ekspor itu. Aku mengangguk. Coba cari tahu siapa dia sebenarnya. Bisa jadi dia juga bagian dari rencana penipuan ini. Rizky dengan sigap mengetik di laptopnya. Matanya tak berkedip. Anak ini luar biasa. Diam-diam, dia menyerap semua kekuatan dari keluarga yang selama ini tak memberinya tempat layak. Tapi malam ini, dia berdiri di barisan depan bersama neneknya, melawan ibunya sendiri. Tiba-tiba pintu gerbang depan dibunyikan orang. Bukan bel, tapi suara besi diketuk kasar. 3 kali. Lalu berhenti. Lalu 3 kali lagi. Rizky dan aku saling pandang.
Siapa yang datang jam segini? Bisikku. Aku lihat dulu, Nek. Katanya cepat. Dia keluar dari ruang kerja menuju kamera CCTV di ruang tengah. Aku ikut berdiri dan menunggu. Tak lama dia kembali dengan wajah tegang. Itu ayah. Sama dua orang yang kayaknya, debt collector. Mereka berdiri di luar pagar. Satu bawa tongkat. Satu lagi merokok sambil nyender di mobil. Dadaku berdegup kencang. Tapi aku tetap tenang. Jangan buka pagar. Jangan nyalakan lampu luar. Biarkan mereka berpikir kita sudah tidur. Tapi kalau mereka rusuh, ada alarm. Ada polisi. Kalau mereka ganggu, kita panggil. Kami menunggu dalam diam. 30 menit berlalu. Tak ada suara. Lalu, suara mesin mobil menyala dan pergi perlahan. Aku duduk kembali, menatap Rizky yang kini terlihat gelisah. Nek, mereka mulai takut. Mereka tahu kita tahu. Dan mereka akan lakukan apapun untuk menjatuhkan kita duluan. Aku mengangguk. Makanya kita harus selangkah di depan. Pagi harinya, aku dan Rizky datang ke kantor notaris lama keluarga kami, Bu Yani. Seorang perempuan tua yang dulu membantu kami menyusun semua akta properti. Dia terkejut melihat kami datang sepagi itu. Deswita? Ya Allah, sudah lama sekali. Bu, ada apa ya? Aku duduk dengan tenang, menatap matanya. Bu Yani, saya ingin memastikan bahwa tidak ada dokumen pengalihan hak milik apapun yang ditandatangani atas nama saya dalam 3 bulan terakhir. Bisa dicek. Dia terlihat heran, lalu membuka sistem digitalnya. Sebentar ya. Tidak ada yang baru. Tapi, minggu lalu memang ada 2 orang datang, mengaku sebagai wakil ibu. Mereka bawa surat kuasa dengan tanda tangan ibu. Jantungku mencelos. Siapa mereka? Yang satu mengaku bernama Rani, yang satu lagi Bram. Mereka bawa surat kuasa bermetrai, lengkap dengan KTP ibu dan salinan dokumen properti. Tapi saya curiga. Saya cek tanda tangannya dan saya tahu bukan ibu yang tanda tangan. Kok bisa yakin? Karena saya notaris. Saya tahu gaya tanda tangan klien saya. Dan lagi, saya tahu ibu nggak akan pernah kasih kuasa untuk jual aset tanpa bicara langsung. Aku menahan napas. Lalu apa yang ibu lakukan? Saya tolak. Saya bilang, saya harus konfirmasi dulu ke ibu langsung. Mereka marah, lalu pergi. Aku menunduk. Rasanya dunia menamparku 2 kali. Pertama oleh pengkhianatan, kedua oleh kenyataan bahwa semuanya hampir terjadi tanpa sepengetahuanku. Terima kasih, Bu Yani, kataku lirih. Ibu menyelamatkan saya. Tapi mereka akan coba lagi. Atau ke notaris lain yang gak kenal ibu, kata Bu Yani cemas. Aku menatapnya dalam. Berarti saya harus buat surat larangan keras terhadap siapapun selain saya yang boleh mengurus aset ini. Benar. Kita bisa buat surat larangan resmi. Didaftarkan ke Kementerian ATR BPN. Semua sertifikat bisa diberi catatan khusus. Tidak bisa dialihkan kecuali dengan kehadiran pemilik langsung. Lakukan, Bu. Hari ini juga. Sore harinya, ketika aku sudah di rumah, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Selamat sore. Ini dengan Bu Deswita? Benar. Saya dari pihak Rumah Sakit Graha Sentosa. Saya hanya ingin konfirmasi. Apakah ibu benar akan melakukan pemeriksaan MRI ulang hari Jumat besok seperti yang diminta oleh keluarga ibu? Aku tertegun. Pemeriksaan apa? Saya tidak pernah menjadwalkan. Mohon maaf, Bu. Yang menjadwalkan atas nama putri ibu, Ibu Rani Lestari. Ia menyampaikan bahwa ibu mulai menunjukkan gejala demensia dan butuh evaluasi kejiwaan untuk pengalihan pengawasan medis. Tanganku gemetar. Mereka mau buat saya terlihat gila, bisikku. Bu. Batalkan semua jadwal itu. Saya akan datang langsung ke rumah sakit dan jelaskan semuanya. Baik, Bu. Klik. Teleponku tutup. Aku berdiri kaku. Nafasku memburu. Tapi bukan karena takut. Tapi karena sadar
Mereka sudah sampai ke titik ingin menghilangkan kendaliku atas hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk lagi bersama Rizky. Mereka mau buat nenek kelihatan gak waras. Supaya pengadilan percaya bahwa nenek gak mampu kelola aset sendiri, katanya pelan. Aku menatap wajah cucuku itu. Kamu siap, Ki? Untuk apa? Untuk jadi wakil nenek. Dalam hukum. Dalam bisnis. Dalam semua yang akan kita lawan. Nenek nggak bisa sendiri. Tapi kalau kamu mau berdiri di depan, kita bisa menang. Rizky menatapku lama. Lalu mengangguk perlahan. Aku siap, Nek. Dan malam itu, dalam kesunyian rumah tua yang dulu terasa seperti tempat aman, kami menyusun rencana perlawanan besar-besaran. Bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk menuntut kebenaran. Dengan segala risikonya. Pagi itu hujan turun deras. Seolah langit pun turut menangisi apa yang akan terjadi hari ini. Aku duduk di kursi belakang mobil sambil memandangi kaca yang dibasahi titik-titik air. Rizky yang menyetir tetap tenang. Sesekali melirikku lewat spion. Nenek yakin siap? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Suaraku seolah tertahan oleh beban yang membuncah di dada. Hari ini adalah sidang pertama. Aku menggugat balik anakku sendiri. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran harus dipertahankan. Sekalipun itu berarti menempatkan diri sebagai musuh darah daging sendiri. Gedung pengadilan negeri berdiri angkuh di tengah kota, basah oleh hujan. Kami masuk dengan langkah perlahan. Di lorong menuju ruang sidang, aku melihat dua sosok yang sudah sangat familiar, Rani dan Bram. Mereka duduk di bangku tunggu, mengenakan pakaian rapi. Rani menatap ke arahku dengan senyum sinis, sedangkan Bram membuang muka. Tak ada salam, tak ada sapaan, hanya dingin. Maria, pengacaraku, datang menyusul. Rambutnya diikat seperti biasa. Jas hitamnya basah sedikit oleh gerimis. Ia menyapaku singkat, lalu menoleh ke arah Rizky. Kamu duduk di galeria, Rizky. Nenekmu akan bersama saya di depan. Rizky menatapku sebentar sebelum pergi. Saya tunggu di sana. Nek, apapun yang terjadi, saya di sini. Sidang dimulai. Hakim perempuan setengah baya duduk di tengah, dengan dua hakim anggota di kiri dan kanan. Suasana ruang sidang mendadak hening. Maria membuka dokumen di depannya, lalu berdiri. Yang mulia, kami mewakili Ibu Deswita sebagai penggugat balik terhadap anak kandungnya, Rani Lestari, dan suaminya, Bram Santoso. Tuduhan kami meliputi penganiayaan ringan, percobaan pemalsuan dokumen, upaya pengambil alihan paksa aset pribadi, serta rencana pembentukan keterangan medis palsu untuk menurunkan kapasitas hukum klien kami. Hakim mencatat cepat, lalu mengangguk. Dari pihak tergugat, pengacara mereka berdiri. Seorang pria muda, berdasi merah. Ia memulai dengan nada merendah. Yang mulia, klien kami justru berusaha melindungi ibunya sendiri. Mereka percaya bahwa Ibu Deswita telah mengalami penurunan fungsi mental, sering lupa, paranoid, dan menolak perawatan medis. Mereka khawatir akan keselamatan beliau sendiri. Aku menahan geram. Wajahku menegang. Maria langsung berdiri kembali. Yang mulia, tuduhan itu tidak berdasar. Kami punya hasil pemeriksaan psikolog independen, dilakukan minggu lalu, yang menyatakan bahwa Ibu Deswita dalam kondisi mental prima dan layak secara hukum mengambil keputusan apapun terkait hidup dan bisnisnya. Maria menyerahkan dokumen ke meja hakim. Hakim membuka dan membacanya cepat. Hasil lengkap dari psikolog forensik dan neurolog. Ya? Benar. Yang mulia. Disahkan oleh dua rumah sakit berbeda. Selain itu, kami punya rekaman CCTV dari malam kejadian di rumah klien kami, yang menunjukkan tindakan intimidatif dan potensi kekerasan verbal oleh tergugat. Bram terlihat gelisah. Rani masih berusaha tenang, meski dagunya mulai gemetar. Hakim menatap tajam. Saudara Bram dan saudari Rani, apakah benar kalian mendatangi rumah ibu kalian malam itu tanpa izin? Rani menjawab cepat. Itu rumah saya juga, Yang Mulia. Saya besar di sana.
Saya cuma mau membantu. Tapi saat itu Ibu Deswita tidak memberikan izin masuk, bukan? Ia terdiam. Hakim mencatat sesuatu. Kami akan memanggil saksi-saksi dan memverifikasi semua bukti pada sidang selanjutnya. Tok. Palu diketuk. Sidang diskors 1 jam. Di luar ruang sidang, Rizky menghampiriku dengan wajah penuh emosi. Nek, aku bangga sama nenek. Aku hanya menepuk tangannya pelan. Ini baru awal. Ki. Tapi nenek siap. Saat kami berjalan ke kantin kecil di halaman pengadilan, seseorang memanggil namaku. Bu Deswita. Aku menoleh. Seorang perempuan tua dengan kerudung coklat dan tongkat berdiri di bawah pohon mangga. Wajahnya asing, tapi matanya berkaca-kaca. Maaf, saya nggak kenal. Saya Ibu Purwanti. Tetangga lama Ibu waktu di Pondok Kelapa. Saya dulu juga dibohongi anak saya sendiri. Rumah saya dijual tanpa izin. Tapi saya nggak sekuat Ibu. Saya diam. Saya kalah. Aku menahan napas. Tanganku gemetar saat aku menggenggam tangannya. Ibu nggak sendiri. Kita sudah terlalu lama diam. Tapi sekarang, waktunya berubah. Perempuan itu menangis. Aku memeluknya sebentar. Lalu kembali ke dalam. Dan saat aku duduk lagi di ruang sidang, aku tahu, ini bukan sekadar perkara warisan, atau uang, atau keluarga. Ini tentang para lansia, yang terlalu sering diremehkan, dibungkam, dan disingkirkan. Tapi tidak hari ini. Sudah lewat pukul 8 malam ketika kami tiba kembali di rumah. Hujan sore tadi menyisakan udara dingin yang merambat hingga ke tulang. Aku duduk di kursi kayu tua di teras, memandangi pohon mangga di pojok halaman yang daunnya bergoyang perlahan diterpa angin malam. Rizky keluar membawa 2 cangkir teh jahe. Ia meletakkan satu di depanku lalu duduk di sebelahku. Nek, aku udah kirim semua bukti CCTV ke pengacara Maria. Dia bilang kemungkinan besar hakim akan setuju mengesahkan itu sebagai bukti resmi minggu depan. Aku mengangguk pelan. Bagus. Tapi kita belum aman. Ki. Mereka belum selesai. Rizky menatapku tajam. Mereka bisa apa lagi? Nek? Sekarang semua orang tahu siapa mereka. Aku tersenyum pahit. Orang seperti mereka tidak berhenti karena malu. Mereka hanya berhenti kalau sudah kalah total. Keesokan harinya, sebuah surat datang. Bukan lewat pos, tapi diselipkan di pagar depan rumah. Isinya singkat. Kami tahu kalian sedang mencari. Tapi tidak semua kebenaran akan membuatmu bahagia. Kadang lebih baik tidak tahu. Rizky membacanya keras-keras. Matanya berkobar. Ancaman. Nek, ini jelas peringatan. Aku mengambil surat itu, melipatnya perlahan. Dan kalau mereka mulai kirim peringatan seperti ini, berarti kita sudah dekat dengan pusatnya. Hari itu, kami mendatangi kantor lama perusahaan keluarga yang sudah lama tidak aktif, PT Bumi Inti Sejahtera. Bangunannya kusam, kaca depannya berdebu, dan papan nama sudah nyaris copot. Namun di balik pintu kayu yang berderit itu, tersimpan masa lalu yang belum selesai. Aku dulu sering main ke sini waktu kecil, kata Rizky lirih. Aku membuka satu persatu laci bekas. Berkas-berkas tua, laporan keuangan, beberapa nota kosong, semua seolah membisu, menyimpan rahasia yang menua bersama waktu. Namun Rizky menemukan sesuatu. Nek, ini catatan transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi seseorang. Nama ini sering muncul, Haris Nugraha. Aku meraih dokumen itu. Mataku menyipit. Ini yang dulu kamu bilang, konsultan. Waktu papa buka usaha durian. Iya, Nek. Tapi aku cari profilnya online nggak ada. Sosial media kosong. Jejaknya bersih banget. Terlalu bersih. Aku menatap cucuku dalam-dalam. Orang seperti itu nggak pernah jalan sendiri. Dia pasti bagian dari jejaring lebih besar. Kita cari tahu siapa di belakang dia. Beberapa hari berikutnya, Maria mempertemukan kami dengan seorang penyelidik swasta, Pak Arman. Tubuhnya kurus. Wajahnya tenang.
Ia membawa map tebal dan duduk di ruang tamu rumah kami dengan sikap seperti dokter yang akan memberi diagnosis penting. Saya selidiki Haris Nugraha. Nama aslinya bukan itu. Ia pernah terdaftar dengan 2 identitas lain. Salah satunya terhubung ke yayasan fiktif yang pernah menerima dana CSR dari PT Bumi Inti Sejahtera, tahun di mana Rani menjadi direktur sementara. Aku membeku. Jadi Rani sudah dari dulu memanfaatkan perusahaan keluarga ini untuk mencuci uang. Pak Arman mengangguk. Dan tidak hanya itu. Kami juga temukan bahwa Haris pernah menjadi rekan bisnis Bram Santoso dalam proyek properti ilegal di Bogor, yang gagal dan menyebabkan kerugian miliaran. Rizky mengatupkan rahangnya. Berarti semuanya terhubung. Haris, Bram, Mama semua sudah kerja sama dari awal. Dan menggunakan perusahaan keluarga sebagai kendaraan. Aku menambahkan. Pak Arman membuka lembar terakhir dari mapnya. Ini yang paling penting. 2 minggu sebelum gugatan terhadap Ibu Deswita didaftarkan, Bram dan Haris sempat bertemu dengan seorang dokter spesialis jiwa di Bandung. Mereka diduga mencoba memesan evaluasi kondisi mental untuk ibu, tanpa sepengetahuan beliau. Rizky berdiri dari kursinya. Mereka mau bangun skenario biar nenek kelihatan gila, biar semua aset bisa dialihkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku mengepal. Ini sudah lebih dari sekadar sengketa keluarga. Ini kejahatan terorganisir. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk hakim. Bukan untuk pengacara. Tapi untuk diriku sendiri. Di masa muda. Deswita. Kamu terlalu lama percaya bahwa cinta darah daging tak bisa berkhianat. Kamu kira sabar akan menyembuhkan segalanya. Tapi kadang luka datang dari tangan yang kamu suapi sendiri. Dan itu tak apa-apa. Karena kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu baik. Tapi malam ini, kamu bangkit. Dan kamu tidak sendiri. Aku melipat surat itu, menyelipkannya ke dalam buku harian tua. Lalu aku menatap Rizky yang sedang menyiapkan dokumen untuk sidang minggu depan. Dan aku tahu, malam ini, di rumah yang pernah menjadi tempat sunyi, kami sedang menyalakan api. Api yang akan menerangi semua kegelapan, apapun yang akan tersingkap nanti. Pagi itu rumah kami seperti ruang kendali kecil. Di ruang tamu, tumpukan dokumen berserakan di meja. Maria datang lebih pagi dari biasanya. Mengenakan batik hitam dengan map besar di tangannya. Di belakangnya, Pak Arman ikut serta. Wajahnya serius. Ada yang harus kita lakukan sebelum sidang besok, kata Maria tanpa basa-basi. Kami mau tunjukkan sesuatu, Bu Deswita. Aku mengangguk pelan. Rizky duduk di sebelahku. Matanya waspada. Pak Arman mengeluarkan satu flash disk dan mencolokkannya ke laptop yang ia bawa. Layar menampilkan sebuah video rekaman CCTV. Gambar bergerak cepat. Tampak seperti ruang tunggu sebuah klinik. Suara samar-samar terdengar. Lalu muncullah Bram dan Rani. Mereka duduk berseberangan dengan seorang pria parubaya yang mengenakan jas dokter. Jadi, kalian mau saya buatkan evaluasi gangguan kognitif untuk ibu Anda, tapi tanpa dia datang ke sini? Tanya sang dokter. Iya, Dok. Kami punya rekaman video di rumah. Dia sering bicara sendiri, lupa letak barang, suka marah tanpa sebab, kata Rani cepat. Kalau bisa, diagnosa yang cukup meyakinkan untuk alasan pengalihan hak aset. Dokter itu tampak ragu. Itu pelanggaran kode etik, Bu. Bram menyela. Nadanya tenang tapi menekan. Kita bisa bantu dokter dalam banyak hal. Yayasan kita butuh konsultan medis tahun depan. Fee-nya tidak kecil. Lalu video berhenti. Maria menutup laptop perlahan. Dokter itu akhirnya melapor. Tapi sebelumnya, dia rekam pembicaraan itu sebagai jaga-jaga. Sekarang dia bersedia bersaksi di sidang. Aku menunduk. Tanganku gemetar. Rizky mengepal. Mama dan Papa mereka tega sekali. Ini akan jadi bukti penting, kata Maria. Tapi akan lebih kuat jika ibu bersedia bicara langsung di persidangan. Menyampaikan semua yang terjadi, dari awal sampai sekarang. Hakim perlu mendengar dari suara ibu sendiri. Aku mengangguk perlahan.
Saya akan lakukan. Esoknya, ruang sidang kembali penuh. Beberapa wartawan sudah duduk di pojok ruangan. Entah siapa yang menyebarkannya, tapi berita tentang ibu menggugat anak sendiri karena perebutan aset sudah mulai muncul di media lokal. Judul-judul sensasional bermunculan. Nenek melawan. Ibu gugat putri kandung karena penipuan. Sidang keluarga pecah. Warisan dan dugaan manipulasi psikis. Sidang dibuka. Hakim memanggilku ke kursi saksi. Saat aku duduk, ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Mikrofon kecil di depanku menangkap setiap desahan napas. Maria berdiri di sampingku. Ibu Deswita, ceritakan pada majelis hakim, apa yang mendorong ibu mengajukan gugatan ini? Aku menarik napas panjang. Yang mulia, suaraku sedikit bergetar. Saya dibesarkan dalam keluarga petani. Ayah saya ajarkan satu hal, jangan ambil hak orang lain, dan jangan biarkan hakmu direbut. Aku menatap ke arah Rani, anakku yang kini duduk kaku di bangku tergugat. Saya membesarkan anak saya dengan penuh kasih. Saya jual gelang pernikahan saya pertama kali demi bayar kuliah kedokterannya. Saya tidak pernah minta imbalan. Saya percaya, cinta orang tua tidak butuh balasan. Aku menelan ludah, lalu lanjut. Tapi bertahun-tahun kemudian, anak yang saya lahirkan sendiri, datang ke rumah saya malam-malam. Membentak saya. Minta saya tanda tangani surat kuasa. Membawa suaminya. Mengklaim saya sudah tidak waras. Suara bisik-bisik terdengar di ruangan. Saya dipojokkan. Dijebak. Bahkan didatangi dokter yang saya tidak kenal. Yang katanya mau periksa saya karena saya sering lupa. Padahal saya tidak pernah merasa hilang ingatan. Saya tidak pernah merasa gila. Air mata mengalir di pipiku. Tapi aku terus bicara. Saya menggugat bukan karena benci. Tapi karena saya tidak bisa biarkan kebenaran dikubur oleh orang yang saya cintai sendiri. Kalau hari ini saya diam, besok akan ada ibu lain yang dipaksa menyerahkan rumahnya. Tanpa suara. Tanpa perlindungan. Hakim menunduk. Mencatat. Maria mengangguk pelan padaku. Hakim lalu bertanya, apakah benar ibu memiliki hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa kondisi mental ibu sehat? Maria menyerahkan dokumen. Benar. Yang mulia. 2 rumah sakit berbeda. Tes neurokognitif dan pemeriksaan psikologis lengkap. Semua menyatakan Bu Deswita dalam kondisi sehat dan sepenuhnya mampu secara hukum. Hakim mengangguk. Baik. Kami akan meninjau bukti tambahan ini. Usai sidang, kami baru saja melangkah keluar dari gedung ketika seseorang berlari menghampiri. Bu Deswita, kami dari media. Apakah ibu bersedia diwawancara? Cerita ibu sangat menginspirasi. Aku berhenti, menatap Rizky, lalu kembali pada wartawan muda itu. Saya hanya ingin satu hal, jangan ada lagi orang tua yang dipaksa memilih antara keluarga dan harga diri. Lalu aku melangkah pergi, dengan kepala tegak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ringan. Tapi aku tahu, badai belum sepenuhnya reda. Langit sore itu muram. Hujan menggantung di antara awan kelabu, menunggu waktu untuk jatuh. Di dalam rumah, suasana pun tak jauh berbeda. Sejak sidang terakhir, telepon rumah tak henti-hentinya berdering. Tetangga, wartawan, bahkan orang-orang yang mengaku kenal denganku sewaktu muda. Namun yang paling mengejutkan datang bukan lewat telepon, melainkan sebuah surat yang dikirim langsung ke rumah, tanpa nama pengirim. Rizky yang menemukannya di kotak pos. Ini aneh, Nek, nggak ada cap pos. Seperti diantar langsung. Ujarnya. Aku membuka lipatannya perlahan. Isinya, foto-foto lama. Foto Bram, bersama seorang wanita muda yang bukan Rani, bukan istrinya. Beberapa foto bahkan menunjukkan mereka di luar negeri. Tampak mesra di sebuah restoran mewah. Tapi yang membuatku tercekat bukan itu. Ada satu foto, Bram dan Haris Nugraha sedang duduk di sebuah ruang kantor. Di latar belakang, tampak logo samar, logo yayasan yang dulunya pernah didirikan oleh suamiku sebelum wafat. Ini
Yayasan Cahaya Keluarga. Gumamku. Rizky menatapku. Yayasan itu udah mati, kan? Aku mengangguk. Iya. Tapi kalau mereka menggunakannya lagi, berarti mereka pakai nama baik kakek buat cuci uang atau legalisasi proyek-proyek ilegal. Aku menatap jauh keluar jendela. Orang yang kirim foto ini, siapa dia? Kenapa sekarang? Sore itu juga, Maria datang. Setelah melihat isi surat misterius itu, ia menarik napas panjang. Saya kenal seseorang yang mungkin bisa bantu. Dulu dia auditor independen. Sekarang sudah pensiun. Tapi dia pernah menyelidiki transaksi yayasan ini 10 tahun lalu, dan kasusnya tiba-tiba dihentikan. Pak Arman pun bergabung malam itu. Kami duduk melingkar di ruang tamu, seperti konspirator diam-diam yang menyusun rencana menggulingkan kekuasaan gelap. Dari data terakhir saya peroleh, kata Arman, dana dari yayasan itu ditarik tunai dalam jumlah besar, lalu ditransfer ke rekening yang terkait dengan perusahaan properti milik Bram. Semua ini terlalu rapi, kata Rizky, dan terlalu dalam. Maria menatapku. Bu, jika ibu siap, kita bisa bawa ini bukan hanya ke sidang warisan, tapi juga ke pidana. Penipuan, pemalsuan dokumen, pencucian uang. Tapi konsekuensinya berat. Aku menunduk. Rani akan masuk penjara, lanjut Maria. Begitu juga Bram. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Luka sebagai ibu tak pernah hilang, meski sudah dilapisi oleh lapisan-lapisan kecewa. Tapi malam itu aku sadar satu hal penting. Cinta tanpa keadilan hanya akan memperpanjang luka. Lakukan, kataku. Saya sudah terlalu lama diam. Keesokan harinya, Maria mengajukan laporan resmi ke kepolisian. Tak butuh waktu lama, media mengendusnya. Berita meledak. Ibu bongkar aksi penipuan putri kandung dan menantu. Terungkap jaringan cuci uang. Yayasan amal digunakan untuk kejahatan finansial. Terbongkar lewat gugatan keluarga. Rizky mematikan TV dengan cepat. Nenek nggak perlu lihat ini semua. Fokus aja buat persiapan sidang final minggu depan. Aku hanya tersenyum kecil. Dulu waktu muda, aku cuma pengen anak-anakku hidup lebih baik dari aku. Ternyata, lebih baik tidak selalu berarti lebih benar. Satu malam sebelum sidang terakhir, Rizky mendatangiku ke kamar. Ia membawa sebuah kotak kecil, terbuat dari kayu jati, yang sudah kusam dimakan usia. Nek, aku nemuin ini di loteng tadi. Isinya buat nenek. Kayaknya. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada surat dari almarhum suamiku. Ditulis dengan tangan di atas kertas kuning tua. Jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa rumah bukan soal tembok atau tanah, tapi soal hati yang jujur dan tegak berdiri. Jangan takut memilih benar, meski kamu harus sendirian. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menggenggam surat itu, merasakan kehangatan tangan suamiku yang sudah lama pergi, seolah ia masih menjagaku dari tempat yang jauh. Terima kasih, Yah, bisikku. Aku nggak akan mundur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidur dengan tenang. Meski badai belum benar-benar berhenti, aku tahu pagi esok akan datang membawa cahaya baru. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik jendela ruang sidang. Tidak seperti sebelumnya, aku datang lebih awal. Mengenakan kebaya biru tua dan selendang tenun yang dulu sering kupakai saat menghadiri rapat RT, aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan sekadar seorang nenek yang renta. Aku adalah perempuan yang tahu haknya dan tahu cara mempertahankannya. Ruang sidang mulai penuh. Rani dan Bram sudah duduk di bangku tergugat. Wajah mereka kaku. Rani menunduk. Tak berani menatap ke arahku. Sementara Bram masih mempertahankan ekspresi datarnya. Tapi gerakan tangannya yang terus memutar cincin kawin menunjukkan gelisah yang ia sembunyikan. Majelis hakim masuk. Semua berdiri. Lalu duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 45/2025 hari ini akan kami bacakan putusannya. Ujar hakim ketua dengan suara tegas. Aku menggenggam tangan Rizky erat-erat. Kami telah memeriksa seluruh bukti yang diajukan,
termasuk surat kuasa yang digunakan untuk pengalihan aset, hasil rekam medis penggugat, serta kesaksian dari dokter dan pihak yang terlibat. Hakim membuka map besar berisi salinan putusan. Majelis berpendapat bahwa surat kuasa tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah. Penggugat dalam keadaan sadar, sehat secara mental, dan tidak ada alasan medis yang membenarkan pengalihan aset atas dasar ketidakmampuan. Jantungku berdegup kencang. Dengan ini, kami menyatakan bahwa pengalihan aset kepada tergugat batal demi hukum. Rumah dan tanah kembali menjadi milik penggugat sepenuhnya. Seketika, mataku basah. Bukan karena senang memiliki kembali rumahku, tapi karena untuk pertama kalinya, suaraku, suara seorang nenek, dianggap penting. Diakui. Beberapa hari setelah putusan itu, penyidik dari kepolisian mulai melakukan pemanggilan terhadap Bram dan Rani. Berita pun semakin meluas. Kali ini lebih banyak nada simpati. Nenek perjuangkan keadilan hingga menang di sidang, bukan sekadar warisan, tapi harga diri. Dugaan korupsi yayasan keluarga, menantu dan putri dilaporkan resmi. Namun aku tidak merayakannya. Tidak ada pesta. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah keheningan sore. Saat aku duduk di teras rumah yang akhirnya kembali menjadi milikku. Di pangkuanku, Rizky membawa teh hangat dan sepotong pisang goreng. Ia duduk di sebelahku. Nenek capek. Aku tersenyum. Capek tapi tenang. Kalau nanti sidang pidananya mulai, nenek mau hadir. Aku menggeleng. Tidak perlu. Hukum biar berjalan sendiri. Tugas nenek sudah selesai. Yakin? Tanyanya lagi. Aku menatap pohon mangga di halaman depan. Dulu, waktu Rani masih kecil, dia sering duduk di bawah pohon itu, makan permen sambil menggambar. Aku bisa membayangkan wajah kecilnya yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi perempuan yang menyesatkan langkahnya sendiri. Rani tetap anak nenek, bisikku. Tapi bukan berarti nenek harus membenarkan semua yang dia lakukan. Rizky mengangguk pelan. Ia mengerti. Lalu ia berdiri dan beranjak ke dalam. Tinggallah aku sendiri di teras, dengan secangkir teh, angin sore yang sejuk, dan rumah yang sunyi. Rumah ini mungkin tak semegah villa Bram, tak sebersih apartemen Rani. Tapi disinilah aku melahirkan anak-anakku. Disinilah aku tertawa, menangis, dan kini belajar melepaskan. Hidup tak selalu memberi akhir yang sempurna. Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki arah. Dan kadang, keberanian seorang lansia bisa menjadi awal perubahan bagi banyak orang. Aku menyeruput tehku, tersenyum kecil. Sudah cukup, kataku pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar percaya. Saat makan malam keluarga, cucuku tiba-tiba menggenggam